Halo, perkenalkan nama saya Yemi Manadeak. Di sini saya akan melakukan asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan gangguan sistem saraf ansietas. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apakah itu ansietas. Ansietas adalah perasaan was-was, khawatir, atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai bentuk ancaman. Ansietas juga merupakan perasaan takut yang tidak menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan yang disertai dengan gejala fisiologis. Ansietas atau kecemasan juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kecemasan ringan, yang kedua kecemasan sedang, kemudian yang ketiga kecemasan berat, dan yang keempat panik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ansietas atau kecemasan adalah yang pertama, konsep diri, yang kedua, personal security system, yang ketiga, kepercayaan lingkungan, yang keempat, fungsi peran hubungan interpersonal, dan yang kelima adalah status kesehatan. Mari kita lihat video berikut ini. Tuan A, usia 30 tahun, memilih rawat jalan di rumah saja dengan diagnosa penyakit jantung bawaan ventricular septal defect atau PSD. Tuan A adalah seorang pengusaha. Namun, setiap menghadapi pekerjaan yang banyak, Tuan A selalu merasa panik, sesak nafas, wajah pucat, dan sangat ketakutan. Tuan A tampak khawatir terhadap segala hal. Di suatu hari, Tuan A berniat untuk berlibur dengan adik-adiknya. Namun entah kenapa, Tuan A terpikir terhadap pekerjaannya yang menumpuk. Kemudian ia cemas dan mengalami sesak nafas. Oke, kita berangkat. Kemana? Jalan-jalan ke luar negeri. Keluar negeri? Ya, ke Disneyland. Ayo. Oke. Mana kunci? Oke. Kerjaan numpuk, bikin stres. Bisa lah memang sekali-sekali. Gas aja terus. Aduh, kok rada sesak ya? Kenapa? Sesak. Aduh, kenapa ya? Aduh. Kenapa? Halo, Sus. Iya, halo, dengan perawat Jemima, apa yang bisa bantu? Abang saya pingsan nih, Sus. Bisa datang ke rumah nggak? Oke, baik Pak, saya akan datang sekarang ya Pak ya. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Baik Pak. Selamat siang, Sus. Di sini abang saya, Sus. Oh, oke, baik Pak ya. Saya permisi dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apakah Bapak kenal sama saya? Kurang ya. Perkenalkan ya Pak, nama saya perawat Jemima. Saya di sini ingin memeriksa keadaan Bapak, sekaligus saya bisa berkomunikasi sama Bapak barangkali 5-10 menit. Apakah boleh Pak? Boleh ya. Nama Bapak siapa Pak? Akbar Tommy. Oh, Bapak Akbar ya. Iya. Bapak apakah nyaman dengan kondisi seperti ini? Coba saya tambahin batal satu lagi Pak ya, biar agak tinggi aja. Oke, paham Pak. Oke, saya periksa keadaan Bapak dulu ya Pak ya. Saya periksa tensinya dulu ya. Apa itu? Biar kita tahu berapa tekanan darah Bapak. Bapak pekerjaan sehari-harinya apa? Ya, Sus. Kantor pengusaha, Sus. Oh, Bapak pengusaha. Kemudian Bapak kerja di kantor. Gimana Pak pekerjaannya di sana? Lumayan sulit, Sus. Lumayan sulit ya. Membuat stres, Sus. Oh, Bapak jadi stres. Iya, Sus. Apalagi lihat staf pegawai, Sus. Bandal-bandal, Sus. Gitu ya Pak ya. Bapak udah umur berapa sekarang? Kurang tahu, Sus. Berapa Pak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Saya periksa dulu ya Pak ya tekanan darahnya. Aduh, Sus.
Tekanan darah Bapak normalnya biasanya berapa, Pak? Kurang tahu sus. Kurang tahu ya. Ini tekanan darah Bapak 130/90 ya, Pak ya. Itu normal sus. Sebenarnya ini kurang normal, Pak. Tapi Bapak biasanya tekanan darahnya berapa? Gak tahu sus, gak pernah cek ke dokter sus. Oh, nggak pernah cek ya. Bapak bukannya pernah kemarin berobat ke dokter 1 minggu? Pernah sus, Oh, tapi pernah. lupa sus. Entah apa yang diperiksa sus. Oh, gitu ya. Baik Pak, tekanan darah Bapak agak kurang normal ya dari biasanya. Sesuai dengan kabar yang saya dengar dari keluarga, Bapak menderita penyakit jantung ya Pak ya. Iya sus. Nah Bapak, saya bisa berkomunikasi sebentar tentang kehidupan Bapak sehari-hari. Ya kehidupan saya sus, pagi sarapan langsung masuk kantor, siang makan, ya masuk kantor lagi gitu sus, malam Gitu ya. tidur istirahat. Jadi Bapak kemarin kenapa tidak mau melanjutkan pengobatan di rumah sakit? Ya udah stres dari kantor, bikin stres di rumah sakit lagi Oh sus. begitu ya Pak ya. Jadi Bapak lebih memilih perawatan di home care ini ya. Iya sus. Tadi saya ditelepon oleh adik Bapak, kemudian katanya Bapak sempat pingsan. Apa yang terjadi Pak kira-kira? Ya tiba-tiba saja sesak. Sesak ya? Oke, di sesak Bapak ini apa Bapak pikirkan apa waktu Bapak mau sesak? Pikirkan banyak sus. Banyak ya? Oh, apa aja? Masalah di kantor atau masalah di keluarga? Masalah di kantor tadi ya? Masalah di kantor, staf, pegawai, semuanya berulah sus. Semua Kerjaan berulah. menumpuk. Jadi Bapak itu menderita penyakit jantung bawaan PSD Pak. Bapak tahu itu apa PSD? Enggak sus. Nah, PSD itu kepanjangan dari ventricle septum defect. Nah, jadi penyakit ini kelainan jantung karena adanya lubang atau celah di antara bilik jantung Bapak. Oh, Ya, harusnya itu bersatu ya. Jadi ada sekat di antara bilik ventrikel kiri dan ventrikel kanan Bapak. Jadi Bapak menderita penyakit jantung bawaan karena genetika. Nah, Bapak sudah mengerti. iya sus. Nah, jadi Bapak tahu apa arti ansietas? Enggak sus. Itu artinya ansietas itu menderita penyakit kecemasan yang berlebihan. Jadi sehingga itu membuat wajah Bapak pucat, kemudian Bapak kaku, bisa sesak napas seperti tadi. Bapak kan sudah menderita penyakit jantung bawaan, dipengaruhi lagi dengan kecemasan Bapak yang berlebihan sehingga Bapak semakin sesak. Ya, jadi waktu Bapak pas ditelepon tadi, Bapak sedang berada di mana tadi? Ya kami mau pergi jalan-jalan sus. Oh, mau pergi jalan-jalan sebenarnya. Membawa keluarga berlibur. Ya kalau bisa keluar negeri sus. Oh, terus tadi Bapak mau jalan-jalan, tadi kenapa tiba-tiba sesak napas? Saya kepikiran dengan semua pekerjaan saya sus yang menumpuk. Proyek di sana, proyek di sini menumpuk. Staf yang mengulas sus. Oh, jadi begini Pak, Bapak kan sebagai pengusaha nih, Bapak harusnya bersyukur karena kan kita manusia banyak yang kurang beruntung. Bapak itu sudah pengusaha, memiliki jabatan, jadi Bapak harus bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang belum mampu. Amin. Walaupun banyak pekerjaan, mungkin Bapak diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan pekerjaan ini. Jadi Bapak harus bersyukur banyak ya Pak ya. Iya. Nah, kalau begitu saya boleh mengajarkan Bapak teknik relaksasi napas dalam agar ketika Bapak mengalami yang namanya kekesalan atau pas Bapak panik atau Bapak sesak napas, bisa Bapak melakukan relaksasi ini untuk menenangkan atau mengurangi beban pikiran Bapak. Bagaimana? Relaksa itu permen. Relaksasi artinya napas dalam Bapak. Oh, iya sus. Iya, jadi saya bisa mengajari Bapak napas Oh, dalam. bisa sus. Oke, Bapak agak posisinya coba Aduh. bisa Bapak agak ke atas. Ah. Nah, saya ngajak Bapak ya. Coba Bapak dalam 3 detik, 1-3 detik nanti saya ajak tarik nafas Bapak. Coba Pak, 1, 2, 3. Tahan 3 detik. Kemudian keluarkan perlahan 3 detik. Coba Pak, jangan terlalu lama di. Maklum sus baru. Oke Pak, ulangi lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Keluarkan Pak. Oke, sekali lagi ya Pak ya. Sekali lagi, coba ditenangkan pikirannya. 1, 2, 3. Nah, gimana Pak?
Tetap aja sus. Tetap aja, kita ulangi sekali lagi ya Pak ya. Coba Bapak tenangkan pikiran Bapak, kemudian tarik nafas dalam-dalam, bukan cuma nafas pendek ya Pak, tapi nafas panjang. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Keluarkan Pak. Ya, ikuti saya Pak ya. 1, 2, 3, tahan. Terus keluarkan dengan panjang. Oke Pak. Jadi kalau napas dalam ini jangan dikeluarkan dari hidung lagi ya Pak ya, dari mulut juga bisa ya Pak ya, biar lebih lepas. Oke, Bapak bisa tidur kembali, nanti barangkali Bapak jadi capek. Aduh. Nah, jadi walaupun penyakit Bapak seperti ini, Bapak harus tetap bersyukur Pak ya, tetap Iya. kuat ya. Karena ketika Bapak berpikiran yang aneh-aneh, kebawa pikiran, beban pikiran, Bapak jadi kurang daya imunitas Bapak. Jadinya Bapak sakit dong. Ya, jadi Bapak harus semangat walaupun kerjaan menumpuk, berarti Uang banyak. iya uang banyak Pak. Jadi Bapak harus tetap semangat ya Pak dalam hidup ya. Uang banyak Susi. Iya Pak. Gimana perasaan Bapak hari ini? Ya lumayan sus. Lumayan ya setelah teknik relaksasi. Iya sus. Oke, Bapak setelah saya lakukan tadi, apakah Bapak bisa mengulang tadi apa yang saya ajarkan tadi? Ansietas adalah terjadi kebocoran jantung ventrikal. Salah Pak, itu Apa itu tadi jantung bawaan PSD. Oh, PSD. Ansietas itu kecemasan Bapak. Ansietas itu karena kecemasan. Iya, kecemasan. Kemudian tadi kan penyakit Bapak jantung bawaan PSD. Oh Nah, iya. jadi itu kelainan jantung karena ada sekat atau lubang yang celah di antara ventrikel kiri dan kanan Bapak. Nah, Bapak sudah mengerti? Sudah sus. Oke, coba kita ulangi kembali. Ansietas adalah penyakit jantung dikarenakan jantung bawaan dan ini disebabkan oleh kecemasan, Iya, Pak. kekhawatiran. Nah, teknik relaksasi tadi Bapak bisa jelaskan lagi? Teknik relaksasi ya dilakukan selama penarikan nafas 3 Iya. detik dan Iya. ditahan 3 detik, dilepaskan. Dilepaskan ya Pak ya, Dari lepaskannya mulut. dari mulut ya Pak ya. Ini bisa Bapak lakukan, bahwa Bapak masukkan ke dalam jadwal aktivitas Bapak. Ketika Bapak lagi suntuk atau Bapak lagi banyak pikiran, Bapak bisa teknik relaksasi ya Pak ya. Iya, sus. Nah, jadi ini bisa mengurangi rasa kecemasan Bapak. Iya. Jadi ketika Bapak tidak cemas lagi, maka imunitas Bapak bertambah. Apa ini? Itu daya tahan tubuh Bapak. Oh, Iya. Jadi ketika kita banyak pikiran, maka daya tahan tubuh kita juga jadi Oh berkurang. iya. Oke, jadi saya akan melakukan kunjungan kembali jika Bapak mengalami kendala Maksud. atau masalah. Bapak bisa telepon saya ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Iya.